Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Kami bawa di hadirat-Mu, sebab Kau yang layak. Kami mau pujian hati-Mu Tuhan. Terima kasih, biar nama-Mu yang ditinggikan oleh anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Akan kasih-Mu Tuhan, Kau mengasihi kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, sungguh untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Kami Yesus, Kau baik, Kau yang berkuasa, tiada yang lain Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Hanya Engkau Nama-Mu Yesus, kami memuji-Mu. Haleluya. Biar hati-Mu disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sungguh indah Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, kami rindu datang di hadirat-Mu, datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami,
Biar apa yang kami dengar pagi hari ini memberkati hidup kami, menguatkan hidup kami, dan biar firman itu Tuhan kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dan siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom HCC Families. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat, saudara diberkati Tuhan, dan tetap dalam pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekarang kita ada di seri pengajaran atau seri Saat Teduh tentang nama-nama Allah. Nah, jadi berbicara tentang nama-nama Allah, mungkin ada yang berpikir bahwa apakah kita punya banyak Allah? Apakah kita punya banyak Tuhan? Tidak saudara, bukan seperti itu. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang omnipotent, dia bukan hanya omnipresent atau maha hadir, tapi dia juga omnipotent, maha kuasa, dia bisa melakukan segala hal. Oleh karena itu dia punya berbagai macam julukan. Atau dalam beberapa momen manusia memberi nama atau menjuluki Tuhan sesuai dengan kekuatannya atau sesuai dengan kemampuannya. Dan dengan mengenal nama-nama Allah yang tertulis dalam Alkitab, kita terbantu untuk mengenal dan mengingat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak nama-nama Allah, mulai dari Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang menyediakan, Dia Tuhan yang maha hadir, Dia Tuhan yang maha kuasa. Dan hari ini kita akan fokus untuk belajar satu nama Allah atau satu julukan dari Allah, yaitu El Roi. Nah, El Roi adalah artinya bahwa Allah melihat. Amin saudara. Jadi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang matanya selalu melihat. Dan kemampuan Tuhan untuk melihat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang percaya katakan amin saudara. Dan kita percaya semakin banyak kita mengenal nama dan julukan Allah, maka itu akan dapat menguatkan kita atau menyadarkan kita di situasi-situasi tertentu di kehidupan kita. Dan mari kita mengenal asal-usul nama yang satu ini, yaitu El Roi atau Allah melihat. El Roi adalah kata sebutan pertama bagi Allah yang muncul di Alkitab. El Roi berarti Allah melihat, dan uniknya sebutan bagi Allah ini diberikan oleh seorang budak perempuan yang berasal dari Mesir. Seorang yang sesungguhnya tidak berada dalam garis benang merah rencana keselamatan Allah. Yaitu siapa saudara? Hagar. Hagar adalah budaknya Sarah atau istri Abraham. Nah, Sarah memberikan Hagar kepada Abraham agar Hagar dapat melahirkan anak bagi Abraham. Seperti yang kita tahu ceritanya bahwa Abraham dan Sarah tidak bisa mempunyai keturunan, dan Sarah mencoba memikirkan dengan caranya sendiri, dan dia memberikan Hagar kepada Abraham untuk supaya dapat melahirkan anak baginya. Namun ketika Hagar hamil, Sarah malah menindas Hagar. Saudara bisa baca di rumah tentang di Kejadian 16. Hagar pun melarikan diri dari rumah, lagi hamil nih, melarikan diri dari rumah majikannya ke padang gurun. Dan di sana ia mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah melihat dan memperhatikan kesengsaraan Hagar. Itu sebabnya Hagar memanggil Allah dengan sebutan El Roi. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Meskipun Hagar hanya seorang budak dan dia berasal dari bangsa Mesir, tapi ketika dia dalam sebuah kesengsaraan, tertindas, kita melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, dan Tuhan yang peduli. Bahkan dia turun tangan dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 16 ayatnya yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia dan yang telah melihat aku? Nah, saudara, di tengah kesengsaraannya dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan bahwa Tuhan memperhatikan hidupnya. Dan demikian kebenaran yang sesungguhnya saudara, bahwa kita memiliki Allah yang melihat, yang memperhatikan, dan yang mengetahui. Nah saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali melupakan hal ini. Kita lupa kalau kita punya Tuhan yang selalu melihat. Kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang selalu melihat, dan Tuhan yang selalu perhatikan hidup kita.
Bayangkan saudara, sampai setiap helai di rambut kita tidak akan ada yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan memperhatikan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sebegitunya Tuhan memperhatikan dengan detail setiap kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu melihat apapun yang kita perbuat. Jadi bukan hanya kejadian hidup kita, apapun yang kita buat, Tuhan juga melihat. Baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Orang berpikir bahwa ketika kita membuat hal yang baik, maka Allah menyertai kita. Tapi kalau kita melakukan hal yang buruk atau melakukan dosa, Tuhan itu tidak lihat atau Tuhan tutup mata atas kehidupan kita. Tapi ternyata Dia Tuhan yang maha melihat. Artinya saat kita berbuat dosa pun Tuhan sedang lihat. Tuhan sedang menyertai kita. Jadi bayangkan saja saudara, Tuhan lihat, Tuhan ada di saat kita sedang berbuat dosa. Oleh karena itu kesadaran ini perlu kita bangun supaya kita sadar bahwa ada mata yang selalu melihat kehidupan kita. Ada mata yang selalu memperhatikan apa yang kita perbuat. Baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk. Baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Tidak pernah ada satu hal pun yang luput dari mata Tuhan. Dia disebut El Roy, Allah yang melihat. Nah, dan mata Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan Daud bilang dalam Mazmur 139 ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak. Kalau saudara ingat khotbah dari Pastor Roni di hari Minggu barusan, bagaimana Pastor Roni berkata bahwa Tuhan melihat Daud waktu dia masih bakal anak sebelum dia dijadikan. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis pada hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Sebelum hari-hari di depan kita terjadi, Tuhan udah lihat. Sebelum kita terjadi, Tuhan udah lihat. Maka Tuhan itu El Roy, melihat sebelum dan sesudah. Dia ada dan selalu memperhatikan hidup kita. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan memperhatikan hidup saudara? Amin. Katakan amin saudara. Haleluya. Nah, dan ketika kita mengerti dengan nama Allah yang satu ini bahwa Dia selalu melihat. So apa yang harus kita lakukan saudara? Kita perlu menyadari bahwa dalam kesesakan kita harus percaya bahwa Tuhan pun melihat dan bahkan ada di situ. Yang percaya katakan amin saudara. Kita harus menyadari bahwa dalam lembah kekelaman pun kita itu tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Seringkali apa yang membuat kita menyerah terhadap tantangan hidup, atau apa yang seringkali membuat kita putus asa, atau bahkan mencoba untuk mencari jalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Yang mengakibatkan kita seringkali begitu, itu karena kita lupa menyadari bahwa Tuhan kita maha melihat. Kita berpikir bahwa Tuhan sudah tutup mata, atau Tuhan terlewatkan dalam hidup kita, atau Tuhan lupa kepada kita. Tuhan tidak melihat kita. Oleh karena itu kadang kita merasa sendiri dan kita mudah untuk menyerah. Kita mudah untuk berputus asa. Kita perlu menyadari dan mengingat bahwa kita punya Allah El Roy, Tuhan yang melihat. Tuhan yang memperhatikan dan Tuhan yang peduli terhadap keadaan setiap kita. Amin saudara. Dan Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Baik dalam keadaan baik dan keadaan buruk. Tetap yakini ini. Bahkan dalam perbuatan baik dan dalam perbuatan dosa. Mari terus sadari bahwa Tuhan selalu melihat kita. Nah, saya berdoa biar lewat firman ini, lewat nama El Roy, kita dikuatkan dalam kesendirian dan keterpurukan kita. Kita sadar bahwa ada Tuhan yang selalu melihat hidup kita. Amin. Kita sadari bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, yang selalu memperhatikan detail dari kehidupan kita. Dan bahkan dalam godaan untuk berbuat dosa, kita dapat ditegur dan disadarkan bahwa kita tidak bisa sembunyi dari penglihatan Tuhan. Dan lewat ini, saya berdoa biar ini membawa kita kepada sebuah pertobatan. Bahwa kita itu gak pernah sendiri. Baik dalam perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Baik dalam keadaan yang baik, yang suka maupun duka. Tuhan selalu ada dan melihat. Mari kita hidupi sebuah hidup yang selalu sadar bahwa Tuhan ada. Dan selalu sadar bahwa Tuhan selalu melihat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman pagi ini. Kami kembali diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan yang tidak pernah tutup mata atas kehidupan kami. Saat ini apapun pergumulan tantangan hidup yang kami alami, kami percaya kami tidak sendiri. Tetapi ada mata Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kami. Kalau kami Engkau izinkan lewati semua,
lewati hal-hal yang kami hadapi hari ini. Kami percaya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Dan kami percaya bahkan lewat lembah kekelaman, bahkan di dalam api sekalipun, tangan Tuhan selalu memegang tangan kami. Engkau selalu senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang setia dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biar firman ini menguatkan kami, memberikan kami pengharapan dan iman kami bangkit. Kami bersyukur menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.